والسالك ثم إلى أولاد البكر والراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين وآل كل منهم والصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا جميع مشايخنا ومشايخنا ومعلمين ومكرمين أجمعين وما إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أموات هذا البلد وصحب الولاية أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مصواهم ثم الفاتحة خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب مشاري هذا الكتاب ثم إلى رسائل المرتبين وكتب البركة رسولهم وأخواتهم وذرهم بأهل أجمعين أن الله يولد بذاتهم في الجنة وبشار بالرحمة والمغفرة ويعيش علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وغيرهم ونفعتهم عبادهم في الدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة على نية الفتوح والبلوغ والرسول صلاح الجسد والمطلقة النسوء وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Harus keluar dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil ma'ughliqa الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu ankum. Lanjutan pasal berikutnya dari kitab Sabinatul Najah karya Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Salim bin Sumair, Syekh Salim bin Sumair. Kita masuk pada pasal Surutu Isra'il Hajari sama Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu faslun. Ini satu pasal Surutu Ijza'il Hajari Samaniyah. Syarat-syarat sah menggunakan batu. Syarat-syarat sah menggunakan batu ada 8. Surutu Ijza'il Hajari Samaniyah. Syarat-syarat menggunakan batu. Syarat-syarat sah menggunakan batu itu ada 8. Apa yang dimaksud dalam pasal ini? Pasal ini berkaitan dengan masalah istinja. Istinja bahasa kita ini cebok. Salah satu cara istinja yang ada dalam Islam yaitu istinja menggunakan batu.
cebok menggunakan batu. Ini berlaku pada zaman-zaman dahulu, apalagi daerah-daerah yang sulit mendapatkan air. Daerah-daerah yang sulit mendapatkan air, maka ada perintah agama untuk istinja dengan menggunakan batu. Atau dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, hukum ini bisa berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu. Adapun bagi daerah-daerah yang memang Allah jadikan wilayahnya berkah dengan air, maka tetap lebih afdal menggunakan air. Daerah-daerah Arab Saudi yang lebih banyak wilayah, ya, padang pasirnya, dan juga agak sulit untuk menemukan air, maka hukum ini dilakukan. Seperti Kairo, Mesir, itu wilayah padang pasirnya lebih luas dan dibanding dengan tanah kerasnya. Oleh karena itu, peraturan negara Mesir, orang tidak boleh bangun rumah satu lantai, ya, minimal dia bangun rumah 3 lantai. Kenapa? Karena keterbatasan wilayah tanah kerasnya. Maka hampir sebagian besar daerah-daerah Mesir ini tidak ada yang bangun rumah seperti kita 1 lantai. Itu melanggar aturan pemerintah setempat. Jadi minimal ada 3 lantai. Karena semakin banyak jumlah penduduknya, maka ketika itu bisa orang membangun bukan lagi 3 lantai sampai ada yang lebih dari 3 lantai. Menggunakan batu sebagai alat untuk istinja itu lebih sangat bermanfaat di daerah-daerah yang sulit mendapatkan air, seperti daerah Sudan, Ethiopia, ya, dan sebagainya. Wilayah-wilayah yang memang sulit untuk mendapatkan air, mereka pakai cara ini. Di saat itu air lebih sangat dibutuhkan, sangat bermanfaat. Jadi kalau ada keterbatasan air hanya digunakan untuk cebok saja, maka banyak hal-hal lain jadi luput. Harusnya buat minum, habis buat istinja, ya, dan harusnya buat makanan, habis buat istinja. Maka turunlah hukum ijra'il hajar, diperbolehkannya istinja dengan batu, namun harus dengan beberapa syarat. Yang pertama di antara 8 syarat seseorang dibolehkan istinja dengan batu, yang pertama ayyakuna bisalasati ahjarin, bahwa adalah istinjanya itu dilakukan dengan 3 buah batu. Bisalasati ahjarin menggunakan 3 buah batu. Dan tiap-tiap satu batu bisa digunakan 3 kali. Ya, tiap-tiap batu bisa dipakai 3 kali. Ya kan, batu itu bulat misalnya, sebelah sini nih, bagian depan mungkin nanti pindah ke geser ke sampingnya atau ke sebelahnya lagi. Bisa digunakan 3 kali pemakaian. Tiap satu batu. Kalau kita rasanya aneh, karena belum pernah bapak-bapak habis kencing coba pakai batu. Nanti akan berlaku. Ternyata bukan ada batu,
benda-benda yang bisa disifatkan dengan batu nanti bisa digunakan. Yang batu yang digunakan harus punya daya hisap yang tinggi. Kalau ditempel air mirip punya daya hisap. Kalau batu dikit nggak bisa, apalagi bajan. Tembok pakai bajan. Batu-batu yang mempunyai daya hisap yang tinggi, ketika ditempelkan itu langsung kering, najisnya kehisap. Tapi batunya ada syaratnya juga. Nah, apa yang kira-kira fungsinya sama dengan batu punya daya hisap? Boleh digunakan selain batu, tapi dengan ketentuan ada berikut ini nanti. Karena sekarang orang pakai tisu ya sama. Banyak kan di mana WC-WC umum, ya ada juga menggunakan apa? Tisu. Air ada, tisu juga ada. Lagi di pesawat, ya. Gak bisa kita puas-puas main di pesawat dengan air. Nah, di saat itulah dibutuhkan cara yang sama seperti istinja dengan batu. Karena dalam ketentuan agama dikatakan al-hukmu yadullu ala illah. Penetapan hukum itu ya menunjukkan atas sebab sesuatu. Ini dinyatakan boleh karena memang sebabnya daerah ini sulit air, maka boleh menggunakan batu. Nanti ada ketentuan seperti apa batu yang boleh digunakan untuk istinja. Di antaranya ya tasyarraf, yang punya daya hisap yang tinggi. Ada benda yang punya daya hisap yang tinggi dan boleh kita gunakan. Nah, ini misalnya tisu. Nanti ada ketentuan lagi, boleh benda yang punya daya hisap tinggi tapi jangan yang diharamkan. Pakai roti bisa nggak? Ngisep juga roti. Oh jangan, ini diharamkan, tidak boleh. Dan juga benda yang digunakan untuk cebok sebagai ganti batu yang mempunyai sifat yang sama, punya daya hisap yang tinggi, yang harganya relatif sangat murah. Batu sama air mahal mana? Air. Batu bisa mau di jalan lupa. Tisu sama air mahal mana? Nah, itu dia. Boleh pakai tisu karena ada kesamaan. Satu, punya daya hisap yang tinggi. Yang keduanya relatif harganya sangat murah. Murah itu cuma di Indonesia. Di tempat-tempat WC umum sudah disiapkan itu. Ya. Apa mungkin mengelola WC umum ngerti masalah itu? Sehingga disiapkan apa? Disiapkan tisu. Mengelola WC ngaji juga lagi. Kalau batu nggak mungkin, kita ambil persamaannya, yaitu dengan menggunakan tisu. Jadi kembali yang pertama, seseorang boleh istinja atau cebok dengan batu dengan syarat yang pertama di salah setiap jari dengan menggunakan 3 batu. Sekalipun batu ini terbilang lebih murah daripada air, tapi jangan mentang-mentang murah ente sesukanya. Satu batu kalau sedikit dipakai dibuang, jangan. Ya, di sini masalah tabzir juga masih berlaku. Gunakan tiap-tiap satu batu itu untuk 3 kali pemakaian. Putar satu, di sini masih belum kena, geser kedua. Kalau kita nggak biasa bingung. Caranya gimana? Tapi untuk orang-orang yang sudah biasa istinja dengan batu bukan hal yang sulit. Jadi yang pertama menggunakan 3 buah batu. Yang kedua, wa ayyunkiya mahalla, dan batu itu dapat membersihkan tempat keluar najis. Wa yunqiyal mahalla ay mahallan najasa, bahwa batu tersebut dapat membersihkan najis.
mana yang dimaksud mahallan najasa, tempat keluarnya najis? Maaf. Ini seandainya maaf ini kemaluan nih. Kan di depan ada mulutnya tuh, ya mulut kemaluan, ya kayak robek sedikit tuh. Kalau dia kencing keluar, ya itu sisa najisnya itu hanya ada di sekitar mulut kemaluan, kan? Banyak dikit. Ketika ditempelkan dengan batu yang menghisap najis keringat, berarti sebelum dihisap oleh batu najisnya terbilang sedikit, apalagi sesudah dihisap berarti lebih sedikit lagi. Najis yang sedikit dimaafkan, najis yang sangat sedikit termasuk mahfuun anhu itu dimaafkan. Makanya boleh dia istinja dengan batu, karena setelah dihisap ini najis yang ada di tepian mulut zakar ini, yang memang sebelum dibersihkan dengan batu, najisnya memang sudah sedikit, terbilang sedikit secara umum, apalagi setelah ditempelkan batu, maka kadarnya lebih sedikit lagi, ya, daripada sebelum ditempelkan. Dan ini termasuk dalam bab an-najasatul mahfuun anhu, najis yang dimaaf. Semut najis bukan? Kalau hidup bukan najis, tapi kalau udah mati semua najis kan? Najis. Antum nyeduh biasanya semua ada di mana? Gula, mencendok aja, plak, aduk. Nah, ini beli gula. Apa? Semua. Biasanya dibuang atau diminum? Buang semutnya. Buang semutnya. Buang semutnya, Pak. Buang semutnya. Apalagi di kopi kan ternyata. Ayo, taruh angkatin tuh semutnya. Ya. Dia ahli fikih jangan najis. Tapi kan najis mahfuun anhu, najisnya sedikit, dimaaf, buang semutnya. Itu. Apalagi hewan-hewan yang tidak berdarah, cicak. Istri antum lagi nyair sop, buka pancinya, jatuh cicak kepanasan belum. Istri nggak tahu kalau cicak jatuh, ya suami makan sendokin aja. Nyendok-nyendok apaan? Ini cicak jatuh di rumah apa dari batoan ya? Dari buang cicaknya. Tapi kalau dari dulu buang cicaknya. Ya, tiap hewan yang bernyawa termasuk mahfuun anhu dimaaf. Bahwa bukan masalah najis atau tidaknya, tegelnya. Tegel. Maksud najis yang mahfuun anhu, kecuali najis besar. Tikus mati di bak mandi kita tikus, ya. Sampai yang tadinya airnya penuh, ya, masih baunya masih normal, warnanya masih normal, rasanya masih normal. Tiba-tiba setelah kejatuhan tikus mati dalam bak mandi kita berubah, maka air itu dihukumkan bernajis. Kenapa? Karena ada perubahan. Kalau jumlahnya air lebih dari 2 kullah, tiba-tiba dalam waktu 2-3 hari normal kembali, maka kembali menjadi suci. Sekalipun tadinya kejatuhan atau tikus mati di bak mandi kita karena kolom kita besar, sekarang kolom kecil-kecil ya. Dulu orang-orang tua kita bak mandinya besar-besar, udah gitu pakai timba lagi, agak penuh-penuh. Yang dari kebesaran juga kuat tariknya, kekecilan lama penuhnya. Ya, orang dulu akalin tuh naik ada timba, turun ada timba, dikit-dikit.
Kalau memang itu airnya lebih dari 2 kula dan 2-3 hari kemudian ini air kembali normal, maka kembali air itu menjadi suci, mensucikan kembali. Sekalipun sudah kejatuhan najis. Kenapa? Karena airnya banyak. Dikasrati karena jumlahnya lebih dari 2. Berbeda dengan air yang sedikit. Kalau air yang sedikit berubah, tidak berubah, tetap najis. Untungnya kita punya bahan besar begitu. Kalau airnya kurang dari 2 kula, jatuh najis di dalamnya, berubah, tidak berubah itu air, tetap dihukumkan najis. Sekalipun setelah 2 hari kemudian, ini air normal, rasanya normal, warnanya normal, tetap dihukumkan najis. Kenapa? Karena jumlah airnya kurang dari 2 kula. Berapa sih 2 kula? Jira'un wa rub'un umqan, jira'un wa rub'un ardan, jira'un wa rub'un tulan. Ahli-ahli fikih memberikan batasan untuk 2 kula ini dengan cara meteran. Jira'un wa rub'un 1 hasta 1/4. 1 hasta itu 48 cm dan 1/4-nya 12, ya. 48 cm dibagi 4 kan 12. Jadi 48 tambah 12 60 cm. Kalau ada wadah yang lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm, dalamnya 60 cm, isi airnya itu 2 kula. Ya. Air tempat mandi ini, kita punya bak mandi panjangnya 60 cm, kemudian lebarnya 60 cm, dalamnya 60 cm, isi air itu isinya 2 kula. Zira'un wa rub'un, ya, 1 hasta 1/4. 1 hasta 48 cm ditambah 1/4 hasta 12, jadi 60. Kalau ada wadah yang lebar dan dalam serta panjangnya 60 persegi, maka isi airnya adalah 2. Kita anggap 1 meter deh, 1 meter persegi isinya 1 kubik. 1 meter persegi isinya 1 kubik. Itu kalau dengan meteran. 2 kula aman. Kalau 2 kula lebih, makanya kalau bikin bak mandi agak lebaran dikit, 80 kali semeter, dalamnya 80. Apalagi toren sekarang lebih aman pakai toren. Ya, torennya ditutup, jangan sampai ada binatang masuk, kita nggak tahu, mati di dalamnya. Jadi kalau dengan meteran 2 kula itu, ya, 60 persegi. Lebih hati-hatinya itu bikin 1 meter persegi. Itu kalau dengan meteran. Kalau dengan literan, ya, 240 liter. Jumlah 240 liter itu sama dengan 2 kula. Untuk pejabat kami buat sampai jumlahnya 240. Oh, sudah lama dong. Itu lihat ember. Ini ember berapa liter nih? Oh, ember isinya 20 liter. Pakai ember yang 20 liter. Kalau 10 kali aja sudah berapa? 500. Tambah 2 ember lagi. Jadi 14 liter, ya, sudah isinya sama dengan 14 ember yang isi berapa? 20 liter. Ya, kalau jumlahnya sudah mencapai 200 berapa tadi, 10, 12, 14, ya. Kalau 14 ember yang isi 20 liter berarti sama dengan 2 kula. Harusnya begitu, memang ditandain 240 liter tuang. Nah, begitu di bak mandi ternyata penuh. Di bak mandi saya lebih dari itu, tandain nih, sini isinya 240 liter, tandain pakai paku. Kalau air ini masih di atas garis paku ini masih 2 kula. Tapi kalau sudah di bawah, ini kurang dari 2, jangan duduk di sini, pakai keran aja, nggak boleh duduk di situ. Nah, sekali pakai wudhu, sekali basuh, kali berikutnya mustakmal, ya, airnya mustakmal. Kalau airnya lebih dari garis, kalau itu sampai luber, itu aman.
saya punya orang tua begitu. Kita masih kecil belum tahu ini tanda apa nih. Oh, tanda bahwasannya kalau air berada di dalam susu, air itu masih ada jumlahnya dua kotak. Wa ayyul mahalla, dan batu itu dapat membersihkan tempat keluar najis yang saya kasih gambaran tadi. Bahwa di mulut kemaluan itu sini sangat kecil. Ketika dia mengeluarkan najis akan tersisa sisa najisnya itu di mana permukaan mulut kemaluan. Ini najis sedikit. Ketika kita tempelkan batu, dia akan menghisap. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Paling tinggal bekasnya doang. Airnya mah sudah najis mah sudah bersih. Cuman bekas najis, nah bekas najis ini dianggap ya najis yang ma'fuun anhu, najis yang dimaaf. Setelah itu nggak perlu pakai air lagi, kan udah beres. Ya, karena ini batunya dapat membersihkan tempat keluar najis. Atau maaf, dia buang hajat besar. Buang hajat besar. Ini kita bukan jorok ya, bukan. Kotoran ada yang keras, ada yang maaf. Ya. Yang mencret balik lagi dah. Kalau yang normal itu sisa bekas najis hanya di halaqatul duburi, hanya di lingkaran dubur. Ya, sisa-sisa itu najis lewat doang, najis lewat. Hanya ada bekas najis yang sangat sedikit. Ketika ditempelkan dengan batu sampai 3 batu dikali 3 berarti 9 kali. Ya, maka bekas-bekasnya itu akan menjadi bersih. Berbeda kalau najisnya encer atau sudah pindah kemana-mana, kencing. Ya kencing, udah beredar nih, mari ke paha-paha, wajib pakai air. Nggak bisa lagi pakai batu atau pakai tisu. Kalau kondisinya seperti itu, sudah tidak bisa lagi menggunakan batu atau tisu. Karena kenapa? Sudah yantakil ila mahali ghairi, sudah keluar ke tempat lain, menyebar. Kalau kan kondisinya sudah semacam itu, tidak sah lagi dengan menggunakan batu. Berapa banyak bekas najis yang nempel di anggota-anggota lainnya sampai ke paha-paha kencingnya misalnya. Nah, kalau sudah begitu, maka tidak bisa menggunakan batu. Wala yajiban najasu, dan hendaknya jangan sampai kering itu najis. Kalau keburu kering nggak bisa diserap. Jangan habis kencing, habis buang hajat besar, kumpulan duduk dulu, ngobrol dulu, ngopi dulu. Cebok belum ngopi. Ya, jangan cebok dulu, jangan sampai kering. Kalau sudah kering nggak bisa terangkat, nggak bisa terhisap. Syarat yang ketiga, ketika seseorang istinja menggunakan batu, Allah yajiban najasu, bahwa najisnya jangan sampai kering. Ini ya, masalah yang kita baca malam ini, kita nggak mungkin ngamalin nih, karena daerah kita bukan daerah yang sulit, tapi karena kalau kita dengan ini kita ambil perbandingan kita berikan. Yang keempat, Allah yang takilah, jangan sampai najis itu pindah. Yang takilah yang tadi pindah. Pindah dari tempat keluarga sudah ngebeber misalnya sampai ke batang zakal atau sampai ke paha-pahanya atau tempat-tempat bukan di mana tempat keluarnya najis. Kalau sudah semacam itu tidak sah lagi dengan menggunakan batu, tapi wajib dengan air. Yang kelima, wala yatra'a alaihi akhar, dan jangan sampai datang najis yang lain yang bukan najis dia, kecepretan najis orang lain. Sebelahnya orang kencing sangat kencang, kita kecepretan dulu. Kalau najis orang lain tidak bisa, ya, apalagi tempatnya bukan di tempat keluar najis.
mudah ya kena kecipratan kita. Apabila telah datang najis yang lain yang bukan najis dari kita, maka tidak boleh, sudah wajib dengan menggunakan air. Yang keenam, wa an la yujawiza sabhatahu wa hasyafatahu, jangan sampai melewati sabhatahu ya, pantatnya nih, sabhatahu, jangan sampai melewati bagian pantatnya ini, wa hasyafatahu, dan hasyafah, kepala zakat, hasyafah ya, kepala zakat. Kalau tutupnya dulu kulfa, tutupnya namanya kulfa. Seorang anak yang belum melahirkan itu ada kulfa, makanya orang kampung bilang kulub. Kulfa diambil dari kata kulub. Wah, ini kulub nih, belum sunat nih, masih ada kulfa. Ketika dipotong, nah ini ada khasafah. Khasafah itu zakat, kepala zakat. Jadi di situ jangan sampai menyebar sampai ke bagian kepalanya. Kalau masih di dalam mulutnya saja itu masih bisa. Apalagi sampai ke batang-batang ini sudah tidak boleh kecuali dengan air. Jangan sampai melewati bagian kalau najis yang besar bagian pantatnya, dan kalau najis yang kecil sampai melewati kepala zakarnya. Wala yusibahu ma'un, dan jangan sampai terguyur air. Ya, terguyur air, karena air ini akan mendorong najis itu, membawa najis itu melebar. Ya, jangan sampai terdorong air. Bukan air yang memang ada di tempat itu, air apa saja menjadikan najis itu encer. Kalau sudah cair, sudah encer, dia akan menyebar kemana-mana. Kalau kondisinya sudah semacam itu, tidak bisa lagi pakai batu. Wa antakudal ahjaru tahiratun, dan yang terakhir, bahwa syarat diperbolehkannya atau dianggap sahnya istinja dengan batu yang kedelapan, bahwa batu yang digunakan itu tahiratan, batunya masih suci. Jangan batu-batu yang bekas orang pakai, atau batu diambil dari tempat-tempat yang berdekatan dengan najis-najis. Banyak batu-batu, tapi di situ ada kotoran-kotoran hewan yang sudah kering. Oh, di sini banyak hewan ada ya, ada buang, ada kencing. Harus menggunakan batu yang suci, yang bukan bernajis. Nah, 8 syarat ini kita bisa samakan dengan benda-benda yang ada selain batu, seperti yang dikasih gambaran tadi, seperti tisu, ya boleh, karena mempunyai daya hisap yang tinggi, kemudian harganya relatif sangat murah sekali, dan tidak boleh yang istilahnya dengan menggunakan batu yang tidak kasar, agak keset sedikit, seperti batu-batu yang licin tidak boleh. Dan juga tidak boleh kita istilahnya dengan tulang, misalnya banyak tulang-tulang, tidak boleh. Kenapa dilarang? Tulang itu makanan bangsa jin. Tulang itu jadi makanan bangsa jin. Kalau bangsa jin makanannya dilepetin kotoran, najis, marah kan? Diuberin kita. Makanya disarankan jangan suka buang tulang kemana-mana. Nanti akan jadi tempat perkumpulannya bangsa jin, tidak boleh. Buang tempat sampah, tulang-tulang yang nggak bisa dipakai. Karena jin ini masih bisa mengambil intisari daripada tulang. Emang makanannya itu. Kita nggak usah heran, jangan mikir makannya gimana, jangan mikirin pengurusan itu. Dia lebih tahu caranya. Ulama ahli bilang jangan menggunakan tulang untuk istinja, karena untuk amul jan, dia makanan bangsa jin, tidak boleh. Juga tidak boleh makanan-makanan yang dihalalkan seperti roti, kue bolu, nisep juga dia. Itu makanan
baru alias kan marah jamaah bina jemaah tulang dipakai dan seterusnya. Kita tidak perdalam lagi, memang satu kita tidak amalkan. Faslun, ini satu pasal. Furudul wudu'i sittatun, tidak kepada masalah wudu. Fardu wudu, wajib wudu itu ada 6. Apabila dalam berwudu 6 kewajiban ini tidak ada, maka tidak sah wudunya. Furudul wudu sittatun, fardu wudu ada 6, wajib wudu ada 6. Al-awwal yang pertama an-niyyah. Pertama, niat. Bagaimana kita pernah bicara masalah niat, bahwasanya niat itu adalah tempatnya di hati. Niat bukan di mulut. Kalau yang di mulut lafaz niat, yang di mulut lafal niat. Ada lafaz niat, ada niat. Yang menjadi rukun wudu, yang menjadi wajib wudu, yang menjadi fardhu wudu yaitu niat. Ketika seseorang ingin berwudu, dia niatkan dalam hatinya. Namun sebelum hatinya mengucapkan niat wudu itu, sunnah dilafazkan lebih dahulu. Seperti yang umum kita baca, nawaitu raf'al hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil asghari, aku niat mengangkat hadas kecil. Fardhan lillahi ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Itu salah satu daripada bentuk contoh niat wudu. Ada bentuk niat yang lain, bagaimana dicontohkan di dalam beberapa kitab, seperti dikatakan nawaitul wudu al-wajibah lillahi ta'ala, aku niat wudu wajib karena Allah. Jadi atau dalam yang lain nawaitu taharatan lis-shalah, aku niat bersuci untuk salat. Boleh? Ya. Jadi bentuk-bentuk niat wudu itu banyak. Atau nawaitul wudu'a lis-shalah, aku niat wudu untuk salat. Nawaitul wudu'a lit-tawaf, aku niat wudu untuk tawaf. Nawaitul wudu'a li-tilawatil Qur'an, aku niat wudu untuk baca Quran. Karena wudu itu bukan hanya untuk sholat saja. Ya. Banyak wudu-wudu yang sunnah dilakukan, bukan hanya perkara ibadah saja. Sunnah, kalau kita mau keluar rumah sunnah wudu, mau keluar rumah sunnah. Apalagi zaman sekarang banyak orang belajar ilmu-ilmu yang tidak baik, suka orang disiram, ya, hipnotis, macam-macam. Dipegang orang lupa ingatan, ditolak orang lupa ingatan. Tahu-tahu hartanya diambil, dompetnya hilang, handphonenya hilang, motornya hilang. Ini kejadian bukan baru. Salah satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, al-wudu'u silahul mu'min. Wudu itu senjatanya orang mukmin. Fatawaddau, maka berwudulah kalian. Artinya ketika kita berwudu, kita sudah punya senjata. Kemungkinan dengan kebesaran wudu, keberkahan wudu, Allah lindungi kita dari perkara-perkara semacam itu. Karena sabda Nabi mengatakan al-wudu'u silahul mu'min. Banyak penafsiran mengenai makna silahul mu'min, di antaranya dapat menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga sunnah wudu sebelum tidur, sunnah wudu. Nawaitul wudu'a lin-naum, nawaitul wudu'a lin-naum, aku niat wudu untuk tidur. Dan juga sunnah wudu untuk melakukan hubungan suami istri.
si istri sunnah wudu, si suami juga sunnah. Ini wudu sunnah. Jadi wudu itu bukan hanya untuk perkara ibadah saja, dan perkara-perkara yang dianggap baik disunahkan berwudu. Seorang calon pengantin mau akad nikah sunnah wudu. Antum dulu waktu menikah wudu kan? Nikah mandi. Ayo. Oh nikah lagi dulu sih nikah belum wudu. Sunnah wudu. Muazzin boleh azan kabeh wudu, tapi sunnah. Mau akad nikah sunnah wudu, mau tidur sunnah wudu, mau bergaul dengan istri sunnah wudu. Lah kalau mau tidur sunnah wudu batal. Nah nggak batal orang yang wudu buat tidur. Batalnya kalau udah bangun. Batalnya kalau udah bangun. Memang wudunya buat tidur kan. Terus kalau orang yang ingin senggama dengan istrinya kan oleh perempuan batal. Nah enggak, emang itu senggama nggak nyolek. Ya, orang berhubungan ya pasti nyolek. Kapan dibatalkan? Kalau sudah orgasme. Kalau sudah inzal orgasme, baru batal. Memang tujuannya untuk itu untuk jima. Termasuk di antaranya bila kita ingin mandi hadas besar sunnah wudu. Wudu untuk mengangkat hadas besar. Jadi banyak wudu ini bukan hanya untuk perkara ibadah saja, dan perkara-perkara yang dianggap baik untuk termasuk orang membeli kurban. Membeli kurban. Tukang menyembelih korban kadang-kadang kurang perhatian di sini. Ya, kita akan melepaskan, memisahkan ruh dengan jasad. Ruh itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan pisahkan. Lebih baik untuk bersih, mengisi waktu, dan merokok, menyembelih rokok di sini. Mana nempel di sini? Mana? Ada yang begitu ya? Al-awwalu an-niyah. Dari sekian banyak niat yang lebih disarankan oleh ulama yang lafaznya nawaitu rabb al-hadasil asghar. Kenapa? Kalau kita niatnya nawaitul wudu di tilawatil Quran nggak bisa dibuat sembahyang. Wudu ini buat baca Quran. Kecuali niat wudunya untuk perkara yang wajib bisa digunakan menjadi wajib. Nawaitul wudu hanya tawaf wajib. Kita pakai buat sholat boleh. Karena dua-duanya wajib. Tapi kalau perkara sunnah kita pakai untuk yang wajib nggak bisa. Nawaitul wudu li abdin nikah, aku niat wudu untuk akad nikah, nggak bisa. Wudu itu dipakai buat sembahyang, nggak bisa. Ya, wudu kita nggak bisa karena wudu engkau untuk akad nikah. Makanya ulama lebih yang menekankan baca yang nawaitu rabb al hadasil asghar. Ketika seseorang hadas yang diangkat, badannya sudah bersih, boleh tawaf, boleh sembahyang, boleh baca Quran, boleh akad nikah, lebih fleksibel. Ya, maka yang dianjurkan adalah nawaitu rabb al hadasil asghari. Aku niat mengangkat hadas yang kecil. Apa itu hadas? Najis batiniyah. Kita masih dianggap kotor badan kita kalau berwudu. Sembahyang harus bersih batinnya dengan wudu. Baca Quran harus bersih, tawaf harus bersih. Mana untuk membersihkannya wudu? Dengan cara apa? Diangkat itu hadas yang kecil dari badan kita. Apabila badan kita sudah bersih daripada hadas kecil, boleh dipakai sembahyang, boleh dipakai tawaf, boleh dipakai baca Quran, boleh dipakai akad nikah, boleh dipakai tidur, boleh dipakai jima, terserah. Kalau karena itu lebih fleksibel, yang menggunakan niat yang nawaitu rabb al hadasil asghari walhamdulillahi ta'ala, bisa untuk semua. Tapi kalau yang tawaf saja buat tawaf, baca Quran saja buat baca Quran, nawaitu wa zikrillah,
Aku niat wudhu untuk zikrullah, nggak bisa dipakai sembahyang. Awaitu wudu alil azan, aku niat wudhu untuk azan, nggak bisa dipakai buat sembahyang, buat tarawih. Jadi yang pertama, yang wajib dalam wudhu itu, yang fardu dalam wudhu itu an-niyat, niat. Kapan kita niat ketika wudhu? Ketika air sampai di wajah kita, hati langsung berkata, awaitu raf'al hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Jangan nih sampai di muka air kita, baru hati berkata, aku niat mengangkat hadas yang kecil fardu karena. Ketika air sampai di wajah, maka baru hati kita berkata, aku niat mengangkat hadas yang kecil fardu karena Allah. Jangan air dulu sampai baru niat, nggak boleh, nggak sah. Jangan niat dulu baru air niat selesai air baru sampai, nggak bisa. Dia harus an-niyat tuh yang dikatakannya muqtarinan bihi, harus ya berbarengan, harus bersamaan dengan melakukan perbuatannya, harus bareng. Hatinya niat langsung bekerja. An-niyat tuh qasdu syai'in muqtarinan bihi, yang itu mengingat sesuatu langsung dilakukan. Jadi hatinya mengatakan saja, pun mengatakan dasar kecil, ini kita sudah mulai membasuh, airnya sudah sampai. Karena kalau rencananya dulu baru perbuatannya, bukan niat, namanya azam. Ya, kalau niat itu harus bareng, antara hati dengan kelakuan harus bareng. Kalau perbuatan di belakangan namanya azam. Makanya kita dikritik oleh ahli bahasa, Bapak jangan bilang saya ada niatan mau haji. Haji ini masih rawa, itu bukan niat, Pak, itu azam. Kalau Al-Quran mengatakan faiza azamta fatawakkal 'ala, bila engkau punya rencana, ya punya rencana, kapan rencananya? Kapan saja. Faiza azamta, bila engkau ada azam punya rencana, fatawakkal, maka serahkan kepada Allah. Insya Allah nggak gagal. Azam itu rencananya sudah ada, tinggal pelaksanaan. Saya ada azam nih mau nikahin anak, itu azam. Saya ada azam nih mau umroh, itu azam. Saya ada azam mau haji, itu azam. Cara bahasa nih, cara bahasa. Kalau niat, ketika hati berkata langsung berbuat. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Allah, hatinya berkata aku sholat, ini sudah berbuat. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bihi. Niat itu adalah menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu berbarengan dengan melakukannya. Cukup, saya rasa sampai di sini dulu. Nanti baru dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad salatan tuhina biha hayatan thayyibah. Ila tawfaitana wa tawaffana wa anta Muhammad